Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia Unit 2 dengan NIM 202228027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sastra Indonesia periode 1850 sampai 1933. Karya sastra yang banyak ditulis pada tahun ini adalah roman yang beralur lurus. Gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klise dan peribahasa-peribahasa, tetapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, banyak digresi, bercorak romantis dan didaktis. Roman-roman mempersoalkan adat, terutama masalah kawin paksa, permaduan, pertentangan kaum tua yang mempertahankan adat dengan kaum muda yang menginginkan kemajuan sesuai paham kehidupan modern, berlatar daerah dan kehidupannya. Indonesia periode 1850 sampai 1933 memiliki 5 pokok pembahasan, yaitu: yang pertama, sastra Melayu Tionghoa. Kesastraan Melayu Tionghoa mulai muncul dan mengalami perkembangan sebelum akhir abad ke-19. Sumarjo mengatakan bahwa kesastraan Melayu Tionghoa diawali dari adanya terjemahan-terjemahan sastra Tionghoa ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Secara kuantitatif, menurut perhitungan Claudine Salmon, selama kurun waktu hampir 100 tahun, yaitu dari 1870 sampai 1960, kesusastraan Melayu Tionghoa ada 806 penulis dengan 3.005 buah karya. Bandingkan catatan Athew selama hampir 50 tahun, dari tahun 1918 sampai 1967, kesusastraan modern Indonesia asli hanya ada 175 penulis dengan sekitar 400 buah karya. Kalau dihitung sampai tahun 1979, sebanyak 284 penulis dan 770 buah karya. Pengertian kesastraan Melayu Tionghoa sendiri diartikan sebagai karya tulis yang ditulis oleh peranakan Tionghoa yang biasanya menggunakan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar. Istilah bahasa Melayu rendah sendiri adalah bahasa Melayu yang mudah dimengerti dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat umum Hindia Belanda pada masa itu. Sedangkan bahasa Melayu tinggi adalah bahasa yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Bahasa itu terkesan lebih baku dan biasanya terkesan digunakan untuk orang-orang yang memiliki jabatan atau orang-orang terpandang. Yang kedua, bacaan liar. Kurun waktu 1920 sampai 1926 merupakan masa membanjirnya bacaan liar, saat terbukanya celah-celah yang relatif demokratis bagi pentas pergerakan bacaan liar. Dimaksud merupakan buku-buku bacaan dengan gaya sosialis realisme yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka. Karena Balai Pustaka adalah penerbit yang dikelola pemerintah, maka mengatur peraturan yang telah disetujui oleh pemerintah kolonial. Peraturan ini dikenal dengan Nota Ringkes. Adapun ciri-ciri yang termasuk bacaan liar menurut Balai Pustaka adalah apabila: yang pertama, di dalamnya berisi ide-ide politik tertentu yang bertentangan dengan pandangan politik pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, berisi hinaan atau menyudutkan pada kelompok agama tertentu. Yang ketiga, berisi atau menceritakan adegan yang melanggar nilai norma. Yang keempat, di dalamnya ada penghinaan terhadap kelompok bangsa tertentu. Dan yang kelima, di dalamnya menggunakan bahasa yang bukan bahasa Melayu tinggi atau bahasa Melayu rendah. Yang ketiga, sastra koran.
Perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam menopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Ini bahkan dapat dilacak sejak terbitnya surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu dan ditulis Latin, yaitu Surat Kabar Bahasa Melayu tahun 1856, dan beberapa surat kabarlah sesudah itu yang memunculkan penulis-penulis Tionghoa. Penulis ini kemudian melahirkan sastra Melayu Tionghoa, baik berupa karya asli, saduran maupun terjemahan. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Ada sederet tokoh yang banyak membuat karya sastra koran ini, di antaranya sebut saja Seno Gumera, Aji Dharma, Yanusa Nugroho, Taufik Ikram Jamil, Nurjain Hai, Raudal Tanjung Banua, Marhalim Jaini, dan Fakhrunas M.A. Jabbar, dan masih banyak sederet nama lainnya. Dan yang keempat adalah dari Max Havelaar ke Politik Etis. Max Havelaar adalah sebuah novel karya Multatuli atau nama pena yang digunakan penulis Belanda Eduardus Dekker. Novel ini pertama kali terbit pada 1860 yang diakui sebagai karya sastra Belanda yang sangat penting karena mempelopori gaya tulisan baru. Di Indonesia, karya ini sangat dihargai karena untuk pertama kalinya inilah karya yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Max Havelaar bercerita tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum Bumiputra di daerah Lebak, Banten. Max Havelaar adalah karya besar yang diakui sebagai bagian dari karya sastra dunia. Di dalam satu bagiannya memuat drama tentang Saijah dan Adinda yang sangat menyentuh hati, sehingga seringkali dikutip dan menjadi topik untuk dipentaskan di panggung. Politik etis adalah suatu kebijaksanaan penting yang dicanangkan tahun 1901. Politik ini merupakan hasil dari perubahan dalam parlemen di Belanda, yaitu kemenangan koalisi partai-partai Kristen di Belanda yang terdiri dari Partai Katolik, Partai Perkumpulan Kristen, dan Partai Anti-Revolusioner. Dan yang kelima adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka berdiri sejak tanggal 14 September 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengakomodir niat politik etis dan untuk merendam tulisan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari Hindia Belanda dengan nama Komisi Bacaan Rakyat. Balai Pustaka dibuat untuk menerbitkan buku, majalah, dan koran. Di Balai Pustaka, pemerintah mengontrol buku-buku apa saja yang boleh diterbitkan, hanya karya dengan bahasa Melayu tinggi dengan isi yang tidak bertentangan kebijakan pemerintahan yang diterbitkan. Pembatasan oleh pemerintahan Belanda tersebut membuat sastrawan Balai Pustaka didominasi orang-orang Melayu. Namun demikian, terlepas dari tujuan pendiriannya sebagai sarana pemerintah kolonial untuk mengontrol bacaan rakyat, Balai Pustaka berperan penting dalam mengembangkan bahasa Melayu, bahasa yang nantinya ditetapkan sebagai bahasa Persatuan Indonesia. Pada tahun 1930-an, Balai Pustaka menjadi penerbit besar karena didukung oleh kekuasaan pemerintah sehingga mampu menyebarluaskan produksinya ke seluruh Nusantara. Pada periode ini muncul sederet nama pengarang beserta hasil-hasil karya ciptanya. Mereka itu adalah Merari Siregar, Merah Rusli Abdul, Nur Sultan Iskandar, Muhammad Kasim, Suman H.S., Adi Negoro, Tulis Sultan Sati, Aman Datuk Majoido, Muhammad Yamin, Rustan Effendi,
yogi, dan lainnya. Umumnya karangan mereka kecenderungan semangat pemberontakan pada kultur etnis yang sedang menghadapi akulturasi sehingga menimbulkan berbagai problem eksistensi. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.